di Belanda, kalau kita lihat itu, builders lebih itu yang meroket dia atasnya, lebih tinggi. Dan kita memang sudah jenuh, Pak. Kemarin kita hitung-hitungannya di Den Haag, itu orang pendatang yang agama Muslim itu udah 55%. Itu yang biasa penginjilan sama saya di jalan ya, dia bilang gini, aduh Paul, saya kalau sampai Islam melakukan begitu ya, sampai merajalela, saya pasti angkat senjata. Dia mantan tentara ya, saya pasti angkat senjata. Loh kan kamu Kristen, nggak boleh kamu angkat senjata. Mungkin aku nggak kuat imanku untuk hal ini. Waduh, saya sampai mau nangis ya dengarkan dia dalam hal ini. Mungkin aku nggak kuat imanku untuk ini. Nah, kalau orang, makanya saya pengen sekali ketemu sama Geert Wilders ya. Nah, itu tuh masalahnya. Dan saya pengen ketemu sama Geert Wilders. Coba saya mau sharing sama dia, ya. Saya tak ceritain nih, ya perjuangan kita sharing, kita punya musuh yang sama. Pak Menir Yusuf, silakan. Waduh, ini Menir Yusuf nih, kita kasih kesempatan bicara. Bukan kata saya, ini kata orang Belanda nih, Menir Yusuf ini orang Belanda nih saudara yang bisa bahasa Indonesia. Silakan Menir. Londo Ireng Menir. Londo Ireng Menir, the Swarts Nederlands. Iya. Swarts Blonde. Kok Swarts Blonde sih Pak? Enggak dong, Londo Ireng. Blonde ya blonde, Swarts ya Swarts kan? Nah, Londo. Bingung Pak. Londo Belanda, Londo ya, Belanda. Londo kan Belanda Pak. Londo Ireng. Iya, Paul, Denmark sudah itu ya, sudah. Oh, udah tolak Pak. Tutup. Nah, Denmark ya. Nah, saya tampilkan ya. Denmark sudah tutup. Ya, terus Swedia, itu temanku rumahnya di Swedia. Sana ngebom kiri, ngebom kanan. Di sana mereka sudah mulai jenuh, tapi orang Swedia masih belum kapok. Harus pasang lebih banyak bom-bom di sana. Lanjut Pak. Terus di sini di Belanda, kalau kita lihat itu, builders lebih itu yang meroket dia atasnya, lebih tinggi. Dan kita memang sudah jenuh, Pak. Kemarin kita hitung-hitungannya di Den Haag, itu orang pendatang yang agama Muslim itu udah 55%. Jadi kita sudah kalah sini Belandanya. Pendatang ya Pak, bukan convert ke Islam. Ini orang pada kopokan semua Pak. Oh pendatang ya. Bukan Islam. Convert, bukan. Pendatang Islam, ya. Terus mereka juga convert yang londo-londo, yang kayak si ibu-ibu yang nikah dengan orang Islam. Itu orang Belanda berhijab juga, Pak. Ya. Nah, iya begitu. Di Rotterdam, persis begitu. Kita kemarin ke Grote Marktnya Rotterdam ya, Lijnbaan itu namanya. Minta ampun. Lijnbaan kita udah lihat ya, banyak yang berhijab sana. Tapi Rotterdam rata-rata 60-70%. Ya, mau kemana lagi kita ya? Ini kita memang tunggu satu sinyal ya. Kalau bom itu meledak untuk kita pada terjun deh. Yang Paul bilang tadi Pegida itu, semoga mereka banyak anhangnya itu. Banyak orang-orang pengikut. Battery. Please charge. Ini ya, ini ada patung orang berhijab di Grote Markt Den Haag. Ya, tapi ini kan bukan jilbab, ini kan jilbob ini. Ya kan, masih kelihatan auratnya, ini kan aurat ini kan. Ya kan? Nah, ini namanya jilbob. Pakai jilbab itu ya, patung jilbab yang di Grote Marktstraat itu yang tempat kita penginjilan itu ternyata jilbab ya. Masih seksi ternyata ya. Islam munafik kali ya. Lanjut Pak Yus. Dan di Inggris Pak itu
apa sudah tahu itu Paul, itu bahwa orang-orang Islam sudah itu bersenjata mereka pakai golok-golok segala rupa. Tapi orang bule Inggris mereka belum siap kayaknya. Semoga mereka juga itu. Saya punya teman di Inggris juga bilang, ya kita harus bersiap juga. Kalau enggak kita kalah. Dan di Jerman itu AfD itu namanya. Semoga mereka juga siap-siap di sana. Dan Jerman udah jenuh ya. Kalau Jerman sudah siap, Pak. Karena saya sudah berapa kali ketemu orang Jerman. Dari mulai Erfurt, Stuttgart, Frankfurt, ya. Saya kan ketemu ya banyak teman-teman. Orang Jerman asli bule ya, Pak. Mereka bilang kami sudah punya pistol di rumah. Ilegal kan? Pistol di Eropa kan ilegal kan? Nggak boleh kan? Tapi mereka punya, Pak. Ya. Tunjukkan ke saya, Pak. Ini seninya ya. Saya tidak takut masuk penjara, dia bilang. Saya kalau misalnya macam-macam, saya tembak mati orang, saya masuk penjara, enggak apa-apa. Bahkan yang kasihan ya Pak, teman saya yang di Stuttgart itu, yang biasa penginjilan sama saya di jalan ya, dia bilang gini, aduh Paul, saya kalau sampai Islam melakukan begitu ya, sampai merajalela, saya pasti angkat senjata. Dia mantan tentara ya, saya pasti angkat senjata. Loh kan kamu Kristen, nggak boleh kamu angkat senjata. Mungkin aku nggak kuat imanku untuk hal ini. Waduh, saya sampai mau nangis ya dengarkan dia. Dalam hal ini mungkin aku nggak kuat imanku untuk ini. Aku dulu sering ke Stuttgart ya, itu masih putih waktu itu ya. Tapi kalau Paul sudah pernah ke Frankfurt, waduh. Wah, itu mungkin 60-70% udah dia di tengah jalan ya, yang di kota itu udah imigran semua Pak di Frankfurt. Iya. Di Stuttgart aja di Schloss apa namanya Schlossplatz, namanya susah banget. Di Schlossplatz itu ruwet itu Pak. Padahal Stuttgart dulu itu kota teknik ya. Saya sering militer itu. Saya sering ke sana. Ya, tempatnya militer itu ya. Ya. Ada base campnya Amerika itu sana. Ya, persis ya. Dulu di München juga saya ke Hanau itu, di sana Honeywell di sana yang terbesar pabriknya, juga militer. Saya sering ke sana, putih semuanya. Tapi sekarang kalau kita lihat München juga begitu Pak. Jadi ya kita udah kena itu. Apalagi Prancis Pak. Aku belum dengar apa-apa dari Prancis ya. Prancis belum ngelawan Pak, masih pasrah Pak. Iya. Masih pasrah. Tapi kalau Paul itu malam-malam itu apa toh di Perancis, di pinggir-pinggir Perancis yang namanya banlieue. Kalau Paul ke banlieue itu malam-malam udah dirampok deh. Kalau orang wanita ke sana, kegadisannya hilang langsung, diperkosa sana. Tapi wanita-wanita Perancis kan sudah banyak yang udah gadis lagi, Pak. Udah disorot duluan ya. Aduh, bukan kegadisan Pak, tapi ya itulah udah jadi martabak Pak. Udah jadi martabak Pak. Jadi serabi. Prancis ini sabar sekali ya, gila ya. Padahal sudah triggernya udah banyak ya, dari mulai Charlie Hebdo sampai yang Patrick itu ya. Dan itu pastor yang di pastor yang di gereja Katolik itu yang dikorok itu. Kepala yang terpisah dari badan. Iya, gila itu. Kok diem aja? Masih Coba. diem loh Prancis itu. Belum melawan apa-apa, belum bergerak loh Prancis itu. Ya. Tapi saya kira ya, Prancis kan pernah terkenal sadis sekali Pak. Zamannya Napoleon itu kan. Iya. Mereka sadis. Saya kira nanti kalau terjadi malah lebih sadis daripada Jerman kali Pak. Waktu itu ganti ya, dari kerajaan jadi presiden ya. Ya. Saya kira nanti Prancis kalau sampai terjadi gejolak ini dengan Islam akan lebih ngeri daripada Inggris, daripada Jerman, Pak. Itu leluhur saya, namaku itu Prancis sebenarnya. Leluhur saya harus melarikan diri Pak waktu itu. Mau dipotong di Prancis sama guillotine ya, itu yang pisau gede itu. Ya. Karena Prancis itu terkenal sadis waktu perang ya, bahkan zamannya dulu ya, zamannya abad waktu itu medieval ya, zamannya medieval itu orang-orang Galia itu. Ya kan waktu perang lawan Roma itu kan? Ya. Namanya medieval, namanya pelarian dari lat antiquity sama medieval period itu kan? Ya. Orang-orang Galia ini kan sadis-sadis kalau perang Pak. Orang-orang juga ini apa? Orang-orang ini ya, apa namanya? Sukunya apa Pak? Yang terkenal sekali sadis sekali kalau gerutu tuh mesti nyembelih orang Pak. Ya, pakai pisau itu, guillotine. Terase ya, apa namanya? Ya, aku nggak tahu. Lupa itu ya namanya, pakai huruf T. Saya lupa itu sadis-sadis Pak.
Jadi saya yakin ini kalau sampai terjadi riot lagi, Pak, ya, apalagi kan Prancis kan sudah banyak ninggalkan Tuhan Yesus kan. Mereka udah nggak punya cinta lagi, Pak. Mereka kan membalasnya dengan sadis sekali, Pak. Karena orang Ya. Prancis itu sudah banyak tinggalkan Tuhan, Pak. Ya, dan itu mungkin yang terjadi di Bastille ya dulu, ini terulang lagi, Pak. Itu berdarah-darah nanti. Kalau mereka sadar ya. Tapi ya mungkin terlambat, aku nggak tahu, Pak. Ngeri ya. Ya, Kalau terlambat pun ya tapi akan terjadi ruwet besar, Pak. Karena jumlah orang Islamnya sudah banyak di sana. ya Paling makanya banyak kan sekarang di Prancis sama di Yunani ini kan. kitanya di mana kita Kristennya? Memang ya harus angkat senjata, mau nggak Kalau mau. Kristen kita nggak boleh angkat senjata, Pak. Doh, untuk membela diri, tunggu dulu. Ya kalau kita diserang, ya kita harus membela keluarga kita. Iya, iya. Hmm. Oh, Ya kan? pastilah. Tetapi saya percaya kita akan dilindungi, tenang aja. Ya kan? Biarlah orang beludak masuk ke sarang, ular beludak masuk ke sarangnya. Nah, itu nanti tapi pemerintah pasti akan bertindak, Pak. Itu saya yakin ini kan Inggris ini kan menjadi pelajaran bagi seluruh Eropa. Tidak mungkin pemerintahan Belanda, Jerman sekarang, oh ya itu kan Inggris, tidak mungkin, Pak. Kan mereka sama. Nggak mungkin. Kita Nggak juga mungkin. waspada. Iya, pasti Kita mereka waspada. belajar. Oh ini Denmark nih ya, saya tunjukkan di Denmark nih. Ya, yang kemarin aku kirim itu. Ya nih Yang Denmark nih ya, Denmark nih ya. Hmm. Terus ini, mana Denmark? Nah, tadi ya, Denmark, rata-rata penduduk Denmark pajaknya tinggi sekali, lebih tinggi dari Belanda, 40%, saudara ya. 100, dia punya penghasilan 100 euro, 40%-nya untuk bayar pajak, pajaknya ini buat menghidupi orang-orang Islam ini, saudara. Kan bangsat ini, saudara, udah gitu nggak tahu diri nih orang-orang Islam di Denmark ini kan. Makanya ngamuk ini ya, lanjut ya sebentar ya. Bikin kriminal langsung deportasi. Ya, lanjut Pak Yus. Nah, yang lebih parah lagi, Paul, ini kita banyak orang pendatang ya, yang nganggur, yang tidak ngamen, tapi dapat uang dari pemerintah. Ya. Tetapi kita untuk peluang pekerjaan di sini, kita kurang banyak orang. Kalau kita di restoran, kita di Horeca, kurang orang. Kita lihat di kesehatan, rumah sakit, untuk jompo-jompo, kita kekurangan orang. Kita harus import orang-orang pekerja di sini. Padahal banyak imigran yang tidak kerja, yang bikin rusuh di luar. Nah, itu kan, itu kontradiksi bukan main itu. Dan anehnya pemerintah kok tidak bisa menangani itu ya. Kenapa tidak dideportasi aja yang nggak kepake itu? Itu banyak yang kriminal-kriminal itu yang Paul tahu sendiri di televisi, di Apple itu. Banyak yang kriminal. Kok nggak dipulangin? Kok nggak dipenjarain orang-orang itu? Dan kenapa yang memangnya mau tinggal di sini, orang baik itu, yang pendatang, kenapa tidak disuruh kerja? Kita malah import. Jadi ini dunia terbalik. Aku nggak ngerti kadang-kadang pemerintah Belanda ini juga. Menurut saya ya karena kemunafikan itu, Pak. Karena ada begini loh, Pak. Mereka takut ya. Kemarin kita bicara ya, political correct itu, Pak. Ya, politik correct ya. Karena itu, Pak. Sekarang ini kan kalau Geert Wilders itu kan, dia nggak urusan dengan political correct. Akibatnya kan dia tidak populer kan. Ya kan, akibatnya kan dia dilibas kan. Dia pemenang pemilu, tapi dia nggak bisa jadi perdana menteri. Nah itu ditakutkan sama orang-orang politikus Belanda ini yang seperti ini. Nah kalau makanya saya pengen sekali ketemu sama Geert Wilders ya. Saya pengen sekali ketemu. Saudara yang dengar orang-orang Belanda yang punya channel ke Geert Wilders yang bisa temukan saya dengan Geert Wilders, saya akan sangat berterima kasih sekali. Ya. Itu Geert Wilders itu orang yang dijaga itu sama itu susah, yang paling dia, ketat, susah, nggak bisa sekali. Jadi ketemu dia itu susah. Jadi harus saya ketemunya harus di gedung parlemen atau di tempat kantor polisi mungkin ketemunya. Itu pun susah, Pak. Kamu atau bagaimana caranya? Seharusnya
ketemu Mark Rutte itu gampang sekali ya, jauh dulu ya katanya ya. Orang mau ketemu Mark Rutte kapan aja Oh bisa. gampang, dia akan naik sepeda selalu. Iya, kemana Makan sepeda. apel, lagi Iya, sepedaan. Iya. iya, dia pergi ke mall sendiri, jalan ya, belanja di mall sendiri nih, celana pendekan ya. Kan, Gerd kalau mau Wilders ketemu di restoran Puncak itu yang paling itu yang dia sering makan di sana. makanya Di saya pengen kita bisa ketemu Tuhan tolong ya, Tuhan tolong saya ketemu. Saya kan kasih beberapa masukan ya untuk Gerd Wilders. Ya, aduh, Tapi harusnya Geert Gerd Wilders Wilders sendiri ya kalau kita lihat juga untuk membuat kabinet itu orang-orang itu Geert Wilders punya partai itu hanya satu orang, Geert Hmm, Wilders sendiri. hmm. Ya, makanya saya Lalu juga kemarin kaget ya dikasih tahu sama Ivan itu ya. Gerd Wilders itu sendirian, jadi tidak sendirian. terbukti Ya. leadership-nya dia. Nah, Nah, itu tuh masalahnya. Makanya dan saya pengen ketemu sama Gerd Wilders, coba saya mau sharing sama dia, ya, saya tak ceritain nih, ya perjuangan kita sharing, kita punya musuh yang sama, ya kan? Kita punya musuh yang sama, common enemy kan? Sekarang tinggal bagaimana saya bisa share, kamu bisa nggak terima? Ya pokoknya kan namanya orang ngasih masukan, karena saat ini kan yang dikenal dia, saya kan tidak dikenal di Belanda, ya kan? dan ternyata orang-orang yang ikut sama dia tidak semuanya bisa masuk ke kabinet karena tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, atau orangnya juga korupsi dulu. Itu 2 orang dari Geert Wilders itu ditendang kan karena korupsi, ketahuan, dikorek-korek sejarahnya korupsi. Udah nggak bisa jadi itu dong. Sayang sekali ya. Iya, Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi nih ya untuk si Geert Wilders ini ya. Saudara doakan ya supaya saya bisa ketemu Geert Wilders ya segera ya dalam masa-masa ini ya. Apalagi kita sekarang sudah di Den Haag ya. Kita tiap hari kita sudah di Den Haag sekarang ya. Mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita akan kasih makan ya. Itu kalau begitu kita kasih makan itu langsung geger itu nanti Pak Yus. aku rasa enggak sih. Tergantung cara ngasih makannya Pak. Iya. Nah, tergantung Nah, cara ngasih makannya. dan juga itu. Oh ya, hari itu Senin ya, kita ada meeting ya sama gereja, sama ketua gereja. Loh, baru Senin minggu depan. Ya, minggu depan tanggal 12. Waduh, nggak bisa besok ya? Nggak bisa, hari atau minggu ini mereka penuh agendanya. Waduh, berarti Sabtu ini belum bisa ke sana dong. Enggak, belum bisa. Jadinya tanggal 12 kita ketemu jam 11-an gitu. Ada 2 orang dari komite mereka. Kita pertemuan dan mungkin tanggal 17-nya sudah bisa bergereja. Di Sabtu depan ya. Ya. Tapi kita bicarakan dulu, kita bisa akut apa enggak, kita tekan kontrak gitu. Ya, Sabtu ini kita kalau harga sudah sepakat, sudah tahu ya harganya Pak ya? Enggak tahu, kita bicarakan Belum dulu. tahu juga ya. Nah, Oke, kita sekarang Sabtu ini berarti kita masih di sini ya. ya. Oke deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Ya, semoga ya. Dan siapa tahu nanti jauh-jauh hari mereka mau jual itu gereja. Karena mereka punya gereja lain lagi yang Ya, lebih bagus. mudah-mudahan bisa kita beli itu Pak ya gerejanya Pak ya. Buat Iya. kita ya. Ya udah kita seru-serukan sini. Tengah kota Ayo. lagi ya, di tengah kota persis itu ya, gila ya. Ya, kota-kota ini Rijswijk ya. Kota satelit dari Den Haag. Ya, Tapi ya. ideal sekali itu Pak. Iya, dan untuk aku 5 menit jalannya. Gak usah naik sepeda. Mudah-mudahan ya Tuhan berkati ya proyek-proyek kita ya bisa kita beli ya saudara ya gedungnya ya. Bisa kita beli buat Christian Centrumnya kita nanti di Eropa ya. Karena Belanda ini kan di tengah-tengah ya. Perancis, Spanyol tengah-tengahnya di Belanda, di North Sea juga. Ya. Pelabuhan gedenya kan di Rotterdam kan, dekat dari Den Haag cuma setengah jam ya Pak ya. Enggak, kalau naik kereta cuma 10 menit, 15 menit. Rotterdam cuma 15 menit ya? Iya. Nggak nyampe setengah jam ya? Kalau kita Den Haag, Rijswijk, Delft, Rotterdam. Udah. Kan Delft dijepit sama Rijswijk sama Rotterdam. Jadi Rotterdam dekat banget. Doakan ya bisa kita beli gedungnya ya saudara ya. Doakan saja. Luar biasa. Oke nih England, silakan.